Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, yang saya hormati segenap Ketua PGRI Cabang Kabupaten Banyumas, yang saya hormati segenap Ketua PGRI Ranting Banyumas, dan seluruh anggota PGRI serta muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat kembali bertemu dengan bulan Ramadan yang suci ini. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Kami dipercaya oleh PGRI Ranting Purwokerto Selatan untuk menyampaikan materi 8 pintu surga dan penghuninya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Furqon SPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan rahmat kepada kita semua sehingga sampai hari ini di bulan puasa ini kita masih diberi kesehatan, nikmat Islam dan segala nikmat lainnya. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasul yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Semoga kita menjadi salah satu umat yang mendapat syafaatnya saat hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Surga merupakan tempat terakhir yang diharapkan oleh seluruh umat manusia setelah wafat kelak. Surga sendiri dalam agama Islam terdiri dari 8 pintu. Berdasarkan hadis dari Sahal bin Sa'ad Asy-Sya'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Fi jannati samayatu abwab, fiha babun yusamma rayyan, la yadkhuluhu ila shaimun." Artinya, di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada yang disebut pintu Ar-Rayyan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari nomor 3057. Pada kesempatan ini dengan saya menyampaikan 8 pintu surga serta orang yang menghuninya. Pertama, yaitu surga Ar-Rayyan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, surga Ar-Rayyan itu surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Dikutip dari Ustadz Hidayat, kata Ar-Rayyan digunakan karena orang-orang yang masuk dalam surga ini tidak akan pernah merasa kehausan. Yang kedua adalah surga As-Shadaqah. Sesuai namanya, merupakan pintu surga yang dikhususkan untuk seorang muslim dan muslimah yang selama hidupnya adalah gemar untuk bersedekah. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang berinfak untuk 2 kendaraan saja di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah hasil kebaikanmu. Jika dia sholat, maka dia dipanggil babus salah atau pintu sholat. Jika dia ahli jihad, maka dia akan dipanggil dengan babul jihad atau pintu jihad. Jika dia ahli sedekah,
maka dia akan dipanggil babus sodako atau pintu sodako. Jika dia ahli puasa, maka dia akan dipanggil melalui pintu puasa atau baburoyan atau pintu bagi orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3666 dan Muslim nomor 1027. Yang ketiga, as-sholat. Berdasarkan hadis Al-Bukhari nomor 366 dan hadis Muslim nomor 1027, pintu surga merupakan pintu yang dikhususkan untuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk umat-umatnya yang sering melaksanakan ibadah sholat, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah lainnya, serta menyempurnakannya dengan wudhu, gerakan, dan bacaan sholat. Yang keempat adalah al-jihad, merupakan pintu surga yang dikhususkan untuk hamba-hamba Allah yang selama hidupnya ahli dalam berjihad atau berjuang di jalan Allah. Yang kelima adalah az-zikir, yaitu pintu surga yang dikhususkan untuk hamba-hamba Allah yang semasa hidupnya ahli dalam berzikir. Yang keenam adalah al-aiman. Al-aiman adalah pintu surga yang dikhususkan untuk muslim dan muslimah yang masuk surga tanpa melalui hisab. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Wahai Muhammad, suruhlah umatku yang tidak dihisab untuk masuk ke dalam surga melalui pintu al-aiman yang menjadi salah satu pintu surga. Sedangkan pintu-pintu surga yang lain adalah pintu bagi semua orang." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh adalah al-qadim minal khair wal afina, yakni pintu surga yang dikhususkan untuk orang-orang atau umat muslim, baik muslimin dan muslimah, yang dapat mengendalikan amarahnya. Dan yang kedelapan adalah babul walid, atau pintu surga bagi orang-orang yang berbakti pada orang tua. Berdasarkan Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau menyanyiakan, silahkan. Jika engkau menjaganya, silahkan." Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1900, disahihkan Albani dalam silsilah as-sahihah nomor 914. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Semoga di bulan Ramadan ini kita dapat istiqomah untuk senantiasa terus beribadah dan memperkuat ketakwaan kita. Semoga kita sampai ke hari raya Idul Fitri dalam keadaan fitrah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Furqon SPDI. Semoga senantiasa menambah wawasan serta manfaat untuk kita semua dan menambah keistiqomahan kita dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan yang suci ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam kegiatan ngaji bareng PGRI Ranting Purwokerto Selatan. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.